Sambil tersenyum, Shin meminta maaf sebab ada seseorang yang ingin dia kejar. Kilas balik pun diperlihatkan sewaktu Shin berangkat bersama dengan Sakamoto. Saat itu Shin meminta Sakamoto untuk tidak membantunya dalam mengikuti ujian transfer nanti. Shin ingin menguji kemampuannya tanpa bergantung pada Sakamoto, membuat Sakamoto mengingatkan Shin agar jangan sampai gagal. Shin pun berteriak bahwa dia tidak mungkin gagal. Lihat saja nanti. Kembali ke masa sekarang, Shin berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia pasti bisa melewati ujian ini. Tunggu saja. Mafuyu pun kini menatap Shin yang mampu membaca gerakannya. Apa ini sebuah kebetulan? Shin lantas menyuruh Mafuyu untuk cepat melawannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Mafuyu langsung bergerak lincah untuk menendang Shin. Tetapi Shin melompat untuk menghindarinya. Mafuyu tampak kesal karena lagi-lagi Shin mampu menghindarinya. Apa-apaan ini? Shin pun menyerang dengan menembaki Mafuyu, membuat Mafuyu mundur ke belakang. Tetapi kemudian dia maju lagi untuk menendang Shin, yang dengan cepat dihindarinya. Orang-orang di sekitar tampak khawatir dengan pertarungan itu dan segera menyingkir. Shin pun membalas dengan menendang Mafuyu tepat mengenai dadanya. Mafuyu pun berbicara dalam hati. Tidak peduli berapa tajam intuisi Shin, jika aku bisa menangkapnya berarti Shin bukanlah masalah besar. Mafuyu pun berhasil menangkap kaki Shin yang menendangnya tadi, lalu membalas dengan menendangnya. Namun Shin juga mampu menahan kaki Mafuyu, lalu mematahkan pedang yang tertancap pada sepatu Mafuyu menggunakan pistolnya. Shin mengakui bahwa ide Mafuyu sangat bagus, tapi dia bisa mendengar suara Mafuyu dengan jelas. Kita pun diperlihatkan bagaimana Shin berhasil membekuk Mafuyu dan menodongkan pistolnya. Shin meminta Mafuyu menyerahkan peluru padanya. Mafuyu memaki Shin sebagai paman sialan dan menyuruh Shin cepat membunuhnya. Namun Shin tidak akan membunuh seseorang hanya untuk sebuah ujian konyol seperti ini. Ditambah lagi, Mafuyu masih berumur 14 tahun. Shin tidak berniat membunuh anak kecil. Siapa sangka, hal itu membuat Mafuyu menangis. Menurut Mafuyu, meski Shin lebih tua darinya, ternyata Shin cukup naif. Shin terkejut melihat Mafuyu menangis. Mafuyu pun menyuruh Shin yang bodoh untuk diam saja dan membayar ganti rugi senjatanya. Lagi pula, Mafuyu sudah gagal. Shin lantas merasa tidak enak. Apakah semua anak kecil seperti ini? Shin mengatakan bahwa Mafuyu tidak perlu menangis. Meski umur Mafuyu masih 14 tahun, tapi dia memiliki bakat. Mafuyu lalu tertunduk dengan mengatakan bahwa Shin tidak perlu memberitahunya, karena dia sudah tahu bahwa dirinya memiliki bakat yang besar. Hal itu membuat Shin kesal sampai ingin mementung kepala anak ini. Menurut Shin, jika Mafuyu gagal di ujian ini, dia masih bisa mengikuti ujian lisensi di lain waktu. Mafuyu menjawab bahwa dia tidak peduli soal lisensi. Yang dia inginkan hanyalah bisa masuk ke GCC. Di GCC, Mafuyu akan mencari banyak koneksi agar bisa menjadi anggota order. Tiba-tiba seseorang bersembunyi di bagasi kabin lalu keluar sambil tertawa. Dia sudah menunggu untuk saat-saat seperti ini. Orang itu pun langsung melemparkan peluru GCC pada tubuh Mafuyu. Dia menyebutnya sebagai teknik Haina. Namun, dengan cepat Shin menghajar orang itu. Shin terlihat sangat keren saat mengatakan pada Mafuyu, jika dia ingin menjadi anggota order, Mafuyu tidak membutuhkan sebuah koneksi. Yang Mafuyu butuhkan adalah sebuah kekuatan yang di luar nalar. Shin merasa bahwa dirinya juga harus bertambah kuat. Shin lalu memberi Mafuyu peluru GCC, membuat Mafuyu mempertanyakan kenapa Shin memberinya. Sembari berjalan pergi, Shin menjelaskan bahwa Mafuyu hanya butuh satu peluru untuk bisa lolos ujian ini. Mafuyu pun memanggil Shin. Namun Shin menghela napas, bahwa Mafuyu tidak perlu berterima kasih padanya. Mafuyu justru mengatakan bahwa peluru yang diberikannya sangat kotor dengan noda darah di atasnya. Mafuyu meminta izin untuk ditukar dengan peluru yang bersih, membuat Shin kesal dan menyarankan Mafuyu membuang kebiasaannya itu. Pada akhirnya, Shin memiliki 2 peluru dan Mafuyu memiliki 1 peluru. Kembali ke kelas ekonomi, di mana Akira masih bertarung dengan peserta lain.
Padahal ujiannya sudah hampir 30 menit dan Akira masih belum memperoleh satu pun peluru. Jika Akira tidak melakukan sesuatu, maka tiba-tiba Sakamoto mencolek bahu Akira untuk memperlihatkan luka yang diterimanya akibat Akira. Meskipun Sakamoto sedang makan ramen dengan santainya, Sakamoto bertanya, "Siapa sih yang mengajari Akira cara memakai senapan?" Dengan terkejut, Akira lalu meminta maaf pada Sakamoto. Akira benar-benar payah dalam menggunakan senapan. Saudaranya mengajarinya sedikit soal bagaimana caranya menggunakan senapan, tapi Sakamoto pun meminta Akira memberikan senapan itu kepadanya. Dengan pipi gembul yang menempel pada senapan, Sakamoto menjelaskan pada Akira agar tembakan stabil. Condongkan badan ke depan saat menembak, lalu agak sedikit bungkukkan punggung, gunakan bahu untuk menjaga kestabilannya. Akira pun sangat terkejut ketika Sakamoto mulai menembak. Sakamoto tidak menggunakannya untuk membunuh, melainkan menghancurkan senjata lawannya. Sakamoto pun mengembalikan senjata api itu sambil menyarankan Akira untuk cukup menggunakan pergelangan tangan di sepanjang hand guard saja. Akhirnya, dengan heboh memuji Sakamoto yang benar-benar luar biasa, Akira paham sekarang. Sukar dipercaya bahwa Sakamoto juga pemula. Sakamoto pun menceritakan dulu dia pernah sekali mengajari seorang anak seumuran Akira cara menembak, dan dia tidak lain adalah Shin. Ketika ada musuh yang mulai mendekat, Akira masih sempat menanyakan nama dari orang yang mengajarinya memakai senapan. Sakamoto memberitahu, namanya adalah Taro. Sembari menyuapkan ramen, begitupun Akira yang memperkenalkan diri dan mulai bersiap menggunakan senjatanya. Beralih ke kelas 1, di mana ada seseorang yang mendengar suara tembakan Sakamoto dan memuji tembakan itu. Rupanya dia adalah juru kamera yang merekam adegan perkelahian. Dia bahkan memuji ekspresi orang yang saling membunuh. Menurutnya, ini adalah rekaman ujian pembunuh bayaran. Para peserta bertarung dengan gaya mereka masing-masing. Juru kamera itu pun menyemangati agar mereka lebih kuat dan lebih nyata lagi. Mereka harus bisa menggerakkan semangat para penonton. Juru kamera itu pun mengeluarkan peluru GCC sebagai secercah harapan agar mereka saling berebut. Menurutnya, ini bagus sekali. Namun, dengan cepat dia pun menebas seluruh kepala orang-orang yang ada di hadapannya menggunakan papan syuting yang sudah dimodifikasi. Ketika semuanya telah menjadi mayat, dia pun berbicara bahwa ini menyedihkan karena terlihat seperti adegan di film-film. Namun dia merasa senang bisa menjadi pengurus ujian, mungkin pula dia akan memperoleh beberapa rekaman yang bagus. Rupanya dia adalah pengurus ujian sekaligus sutradara film dan anggota order, yaitu Kanaguri. Kanaguri tampak bersemangat karena merasa senang bisa menjadi pengurus ujian. Dia merasa akan memperoleh beberapa rekaman yang bagus. Sementara itu, sudah ada dua tim di sini, yaitu Shin dan Mafuyu, serta Sakamoto dan Akira. Pilot mengumumkan kepada semua peserta ujian. Dari 360 peserta, sebanyak 297 peserta telah tersingkir. Dengan begitu, total peserta yang tersisa adalah 63 orang. Masih ada waktu 30 menit hingga tiba di tempat tujuan. Selamat menikmati penerbangan Anda, ucap pilot. Di kokpit, pilot dan kopilot mengobrol soal ujian tahun ini. Menurut mereka, ini benar-benar sebuah bencana. Belum pernah mereka melihat sampai ada separuh dari total pengurus ujian yang tersingkir. Namun, itu bukan urusan mereka sebagai pilot. Beralih pada Mafuyu yang berlari di belakang Shin, membuat Shin tidak nyaman dan menyuruh Mafuyu untuk berhenti mengikutinya. Sembari berlari, Mafuyu penasaran dengan alasan Shin mengikuti ujian ini. Tetapi Shin berteriak bahwa itu bukan urusan Mafuyu. Sementara itu, kamera Kanaguri tengah mengawasi mereka berdua. Menurut Kanaguri, dari tampilannya tampaknya mereka adalah pemula yang masih cukup muda. Kenapa di umurnya yang masih belia mereka memilih jalan hidup sebagai pembunuh bayaran? Pikirnya. Kanaguri melihat kejadian itu sangat menarik dan mulai memperbesar pengambilan gambarnya pelan-pelan. Ia bahkan menyuruh seseorang untuk mendorongnya agar kameranya tidak bergoyang. Rupanya, Kanaguri didorong oleh seseorang yang sudah babak belur dengan menaiki troli barang. Luar biasa, seru Kanaguri.
Ia pun memuji kerja bagus orang yang telah mendorongnya. Hal itu membuat Shin dan Mafuyu tampak waspada terhadap Kanaguri sebagai pengurus ujian. Tiba-tiba, pipi Shin merah merona karena kagum dengan sosok Kanaguri sang sutradara film. Hal itu membuat Kanaguri terkejut karena Shin mengenalnya. Mafuyu pun menanyakan siapa dia. Shin lantas berteriak dengan hebohnya untuk menjelaskan bahwa Kanaguri adalah sutradara, penulis naskah, kameraman, produser, sekaligus pencetus film pembunuhan. Dia punya fans yang cukup banyak di dunia ini atas sinematografinya dan penggambaran dunia pembunuh bayaran yang sangat realistis. Dia dikenal sebagai pelopor film pembunuh bayaran. Namun, Mafuyu menyuruh Shin untuk berhenti menjelaskan karena air liurnya sampai muncrat-muncrat. Mafuyu lalu menanyakan apa yang dilakukan sutradara film terkenal di sini. Kanaguri balik bertanya, menurut Mafuyu dia sedang melakukan apa? Sudah jelas, Kanaguri sedang syuting film seperti yang Mafuyu lihat. Bersamaan dengan urusan ujian transfer ini, Mafuyu dengan kesal memaki Kanaguri, bangsat, karena dirinya sama sekali tidak memberi izin untuk direkam. Tetapi Shin tampak membujuknya. Kanaguri berbicara agar Mafuyu tidak memikirkan soal kameranya, karena dia hanya ingin mengambil rekaman yang begitu natural. Namun Mafuyu mempertanyakan apakah Kanaguri mendengarkan ucapannya tadi. Kanaguri dengan kesal menanyakan apa masalah Mafuyu, padahal dia sudah memberikannya kesempatan untuk ikut andil dalam filmnya. Mafuyu yang sudah tidak bisa menahan emosi lalu mengajak Shin untuk segera pergi dan melupakan soal film konyol ini. Mendengar itu, Kanaguri pun tersinggung. Mafuyu menambahkan bahwa film itu terlalu lama dan panjang. Kanaguri tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kenapa Kanaguri tidak beralih menjadi YouTuber saja? Jika Kanaguri ingin tahu detailnya seperti apa, dia bisa mencarinya di Google. Shin pun meminta Mafuyu mendengarkannya. Begitupun Kanaguri yang menyuruh mereka untuk tidak pergi. Dengan serius Kanaguri mengatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang menghina filmnya, membuat Shin dan Mafuyu sangat terkejut. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kanaguri menerjang untuk langsung membunuh Mafuyu. Shin pun berusaha melindungi Mafuyu dengan melihat masa depan gerakan Kanaguri, tapi Kanaguri sangat cepat sekali. Namun selama Shin bisa membaca pergerakannya, sayang sekali Shin kehilangan pandangan atas Kanaguri, padahal seharusnya pergerakannya sesuai dengan apa yang telah dia prediksi. Bagaimana bisa Kanaguri mengubah masa depan? Sekarang Kanaguri sudah berada di belakang Shin dan Mafuyu. Tapi siapa sangka, seseorang menyerang Kanaguri hingga meretakkan papan syuting yang dipakai Kanaguri untuk menahan serangan itu. Rupanya dia adalah Sakamoto dan Akira. Akira tampak protes karena Sakamoto membuatnya tiba-tiba menembak. Bagaimana jika tembakannya tadi mengenai orang lain? Sakamoto pun meminta maaf. Kanaguri lalu tercengang melihat sosok yang profilnya cocok sekali. Seseorang yang memiliki sifat lemah lembut serta wajah yang begitu mempesona. Akhirnya Kanaguri menemukan seorang tokoh protagonis yang ideal. Sakamoto dan Akira pun heran dengan reaksi Kanaguri yang seperti orang gila. Kanaguri pun bergerak dengan cepat, di mana dia sekarang sudah memegangi pundak Akira. Kanaguri sudah memutuskan bahwa Akira akan menjadi bintang bagi filmnya. Sakamoto pun langsung menusukkan pulpen di leher Kanaguri, tetapi Kanaguri sudah berpindah tempat sembari membawa tubuh Akira. Kanaguri menjelaskan bahwa film adalah soal memperoleh hasil rekaman kejadian yang menarik. Dia perlu memulainya dengan sesuatu yang kuat dan menarik. Shin dan Sakamoto pun menyadari jika peluru GCC yang mereka dapatkan kini dicuri oleh Kanaguri sewaktu dia berpindah tempat tadi. Kanaguri pun kini menembak menggunakan pistolnya, tetapi tidak ditujukan pada Sakamoto, melainkan pada kepala pilot. Tentu saja hal itu membuat pesawat mereka terjun bebas, tanpa dikendalikan oleh siapapun. Kepanikan pun terjadi, membuat Kanaguri mengatakan bahwa ini adalah waktunya syuting. Orang-orang yang berada di dalam pesawat kini melayang tanpa bisa mengontrol tubuh mereka, tak terkecuali Sakamoto, Akira, Shin, Mafuyu, dan Kanaguri. Dengan posisi melayang, Kanaguri berpikir bahwa ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia merasa ini membosankan dan ingin melupakan bagian ini.
kalau tidak penonton akan angkat kaki dari tempat duduknya. Kanaguri pun mengambil kameranya dan menstabilkan posisinya, membuat Shin keheranan dengan apa yang akan Kanaguri lakukan sekarang. Kanaguri pun mulai mengaktifkan tembakan yang keluar dari kameranya dan berteriak, "Bersiap, action!" Ledakan besar pun terjadi di badan pesawat. Kanaguri meminta para pembunuh bayaran untuk mendengarkannya karena ini adalah syuting sebuah film. Semua orang pun kini keluar dari badan pesawat yang sudah hancur lebur itu dan melayang di langit tanpa perlengkapan pelindung ataupun parasut. Kita pun diperlihatkan Mafuyu, Shin, Sakamoto, dan Akira yang melayang di udara serta kebingungan dengan apa yang terjadi. Sementara itu, kepala pengurus ujian bernama Usami langsung mengaktifkan payung udaranya. Dia mengomel karena semuanya akan mati. Siapa yang akan bertanggung jawab atas semua ini? Apakah dirinya? Namun, para pengurus ujian lain juga mengaktifkan payung udaranya dan menolong Mizuno. Mereka mengomel karena sejak awal menentang perekrutan si sutradara gila itu. Usami terkejut karena ini semua menjadi kesalahannya. Tapi untunglah mereka sudah menyiapkan parasut bagi para pengurus ujian. Usami pun penasaran, jika dia menanggung semua masalah ini, apa ada seseorang yang mau menggantikan posisinya? Pengurus ujian lain bernama Atou meminta Usami tidak perlu khawatir, karena dia punya ide. Bagaimana kalau mereka menganggap ini bagian kedua dari ujian? Usami menganggap ide Atou benar-benar jenius. Ia pun memberikan pengumuman bagi semua peserta ujian lewat megafon, bahwa mulai dari sekarang, seperti yang telah mereka rencanakan, ini adalah bagian kedua dari ujian transfer. Untuk bisa melewati ujian ini, mereka harus setidaknya membawa 1 peluru serta mendarat dalam keadaan selamat. Sontak, semua orang yang mendengarnya pun sangat terkejut. Bahkan pengurus ujian bernama Noro, yang juga terbang bebas karena tidak diberi parasut, mengomel karena sebelumnya dia tidak diberitahu soal ini. Shin pun berteriak, jelas-jelas ini semua belum direncanakan. Seorang peserta memaki mereka semua bajingan karena ujian tahun ini aneh sekali. Namun seseorang menegurnya untuk berhenti mengeluh. 10 tahun yang lalu, ada 15 orang yang berhasil selamat dalam kecelakaan pesawat tanpa berbekal parasut. Berdasarkan rute penerbangan mereka dan fakta bahwa mereka masih menghirup oksigen, kira-kira mereka berada di atas ketinggian 20.000 kaki serta jatuh dengan kecepatan 120 mph. Waktu mereka hanya tersisa 2 menit. Seseorang lainnya menganalisis jika semua peserta akan mencoba terjun ke arah perairan, karena itu akan mengurangi dampak kejatuhan. Namun jatuh dari ketinggian seperti ini rasanya seperti menghantam sebuah beton. Mafuyu pun menangis karena dia merasa akan mati. Namun Shin menyuruhnya berhenti menangis.